Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin setiap bulan sekali dengan membahas buku fikih bermadhab. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang beberapa teori penting berkaitan dengan masalah bagaimana cara belajar agar lebih maksimal. Jadi untuk belajar kita butuh belajar. Untuk bisa belajar kita butuh belajar. Karena itulah di masing-masing ilmu di situ terdapat pengantarnya. Ilmu fikih ada pengantar ilmu fikih. Ilmu bahasa ada pengantar ilmu bahasa. Ilmu apa lagi nanti ada pengantar ilmu tersebut. Karena ketika seseorang tidak mengetahui bagaimana cara yang benar dalam mempelajari sebuah ilmu tertentu, dia tidak akan bisa secara maksimal untuk mendapatkannya. Masya Allah. Karena itu bisa kita lihat banyak sekali para ulama yang menulis buku dengan judul madkhal. Madkhal artinya pengantar. Atau dengan judul muqaddimah yang artinya juga pengantar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya buku judulnya Muqaddimah fi ilmi tafsir. Muqaddimah ilmu tafsir. Kemudian Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar punya buku yang berjudul Al-Madkhal ila Ilmi Syariah, yang itu juga menjadi salah satu rujukan dari buku yang saya tulis. Kemudian Al-Baihaqi punya buku dengan judul Al-Madkhal ila Madhhabis Syafi'i, dan beberapa buku-buku yang lainnya yang ditulis oleh para ulama, dan mereka nulis sebagai bentuk pengantar bagi siapa yang ingin mempelajari ilmu tersebut. Karena itu dalam belajar ilmu butuh belajar bagaimana agar kita bisa mendapatkan ilmu itu lebih maksimal. Dan di bagian depan buku fikih bermadhab kami cantumkan itu. Sebab fikih bermadhab ini mengajarkan bagaimana cara yang sangat tepat ketika kita hendak belajar beragama. Belajar beragama. Karena isi agama ini sangat kompleks. Lalu beragama bagaimana yang ideal, kita akan menjumpai banyak hal, banyak rambu-rambu dalam beragama itu. Nah, kita perlu mempelajari bagaimana belajar beragama. Dalam beragama kita menjumpai dalil. Maka kami bahas tentang pemahaman terkait Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, yang itu di bagian awal dari buku fikih bermadhab. Dalam beragama kita nanti akan menjumpai adanya fatwa. Maka kami sebutkan tentang fikih dalam berfatwa dan meminta fatwa. Kita menjumpai adanya perbedaan pendapat, ikhtilaf. Maka kita bahas fikih tentang ikhtilaf. Kita menjumpai ada madhab, kita bahas fikih bermadhab. Kita menjumpai ada bentuk mengikuti ulama, maka kita bahas bagian itu. Sehingga buku ini sebenarnya mengajarkan tentang bagaimana cara beragama dalam Islam. Karena setiap orang yang beragama nanti dia akan menjumpai realita-realita itu pada saat dia beragama. Nah, ini butuh pengantar, butuh pemahaman yang benar agar tidak salah dalam mengambil sikap. Nah, kemudian di bagian akhir dari buku ini kami sebutkan
definisi ilmu yang bermanfaat, setelah kita menjelaskan tentang kata kunci agar orang bisa sukses dalam belajar. Terakhir yang kita bahas adalah kita membuat kesimpulan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmu itu ibarat air hujan. Sementara batin manusia adalah tanah yang akan menampungnya. Air punya karakter gimana? Mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dari sumur ke tandon. Betul? Dari sumur ke tandon berarti dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Leres mboten? Salah. Oh, itu pakai mesin. Berarti kalau dibalik itu butuh tenaga. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka ilmu cenderung mengalir ke tempat yang rendah. Karena itu Abdullah bin Mu'taz rahimahullah, Abdullah ibn Mu'taz al-Abbasi rahimahullah mengatakan, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman kama annal makanal munkhafid aktsarul buqa'i ma'a. Orang yang tawadhu dalam belajar itu paling kaya ilmunya, paling banyak ilmunya, sebagaimana tempat yang landai paling banyak dialiri oleh air. Dan bentuk tawadhu dalam belajar ada dua makna. Yang pertama adalah tawadhu dalam bersikap kepada orang lain, sehingga dia tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih mulia, tidak merasa lebih sempurna dibandingkan orang lain. Oleh karena itu dalam dirinya tidak ada perasaan menghina orang lain, merendahkan orang lain. Dan bentuk tawadhu yang kedua adalah kesiapan untuk move on. Move on apa, Pak? Simbah, move on ini kenapa, Mbak? Siap untuk berubah apabila dijumpai adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sehingga dia tawadhu. Bentuk yang kedua adalah saya siap untuk melakukan perubahan jika ternyata selama ini saya salah, jika ternyata apa yang selama ini saya ikuti tidak benar. Dia siap untuk move on. Itulah bentuk tawadhu terhadap ilmu yang kedua. Dan bentuk tawadhu semacam ini yang digambarkan oleh Nabi SAW berupa lawannya. Lawan tawadhu itu apa? Sombong, al-kibr. Kata beliau SAW, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika orang menolak kebenaran atau meremehkan orang lain. Sehingga orang yang tawadhu adalah orang yang siap menerima kebenaran, meskipun bisa jadi kebenaran itu tidak sejalan dengan kebiasaan dia sebelumnya, tidak sejalan dengan pemahaman dia sebelumnya. Dan yang kedua, orang yang tawadhu adalah dia tidak meremehkan orang lain. Dia tidak merasa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lain, tidak merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Dan realita ini saya saksikan di kalangan para tulabul ilmi, para pembelajar yang ada di pesantren, yang ada di komunitas-komunitas kajian. Mereka yang tawadhu ilmunya lebih banyak. Mereka yang tawadhu ilmunya lebih banyak. Dan tawadhu itu karakter asli, tidak bisa dibuat-buat. Bisa jadi ada orang yang berusaha untuk menampakkan penampilan tawadhu di permukaan orang lain, tapi nanti karakter aslinya akan kelihatan di saat dia berkomunikasi. Sebab orang tidak akan bisa jaim, ya, jaga image dalam waktu yang lama. Pasti nggak betah, nggak kuat. Makanya kalau misalnya
Baru ketemu, mungkin dia bisa menunjukkan sikap tawadhu. Sudah, lama-lama nanti kelihatan aslinya. Karena ngampet sifat asli itu tidak bisa, Pak. Mesti nanti akan metu dewe, Pak, keluar. Oh, ternyata sifat aslinya seperti ini. Orang nggak bakalan sanggup untuk ngampet sifat asli dalam waktu yang lama. Nanti dia akan tampakkan sifat asli itu. Tayyib. Makanya kalau ketemu pertama belum bisa jadi acuan untuk menilai. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menilai seseorang atau ada orang lain mau menilai orang lain, si A mau menilai si B, maka Umar mensyaratkan pernah tinggal selama 3 hari atau melakukan safar bareng orang ini. Sebab orang itu kelihatan sifat aslinya ketika safar atau ketika kita tinggal bersamanya dalam beberapa waktu. Nanti akan kelihatan sifat aslinya. Makanya safar disebut safar yang artinya nampak. Safar secara bahasa artinya apa? Nampak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-subhi idza asfar." Demi waktu subuh idza asfara, ketika sudah nampak. Sebab orang kalau safar dia akan menampakkan sifat aslinya. Sing cetil ketok cetil nggih, sing males ketok males, itu ketika apa? Safar. Baik. Selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Inti dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya menuju surga. Ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya menuju surga. Sebab fungsi keberadaan ilmu pada diri seorang hamba akan memudahkan dia, fungsinya adalah memudahkan dia jalan menuju surga. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk nyari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga fungsi ilmu itu dipelajari adalah agar memudahkan pemiliknya untuk menuju surga. Maka kenapa kita belajar? Agar kita masuk surga. Ya. Jadi ini untuk menjawab sebuah pertanyaan terakhir ya. Kenapa kita belajar, Pak? Agar jadi kaya, atau utangnya lunas, atau biar istrinya tambah, atau tujuannya apa? Agar kita masuk surga. Kenapa kita belajar? Agar kita masuk surga. Tujuan kita belajar adalah agar kita masuk surga. Berarti ilmu itu sejalan dengan fungsinya ketika ilmu itu mengantarkan pemiliknya menuju surga. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Karena itulah definisi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya menuju surga. Baik. Dan untuk bisa menjadi orang yang mendapatkan surga, maka syaratnya orangnya harus bertakwa. Untuk bisa mendapatkan surga, syaratnya orang itu harus bertakwa. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal dari hamba yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari hambanya yang bertakwa. Baik, sekarang coba kita buka di halaman Romawi XXIX. Berapa itu jadi? 29. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah. Karena Allah menurunkan penjelasan agama agar manusia bertakwa kepadanya.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, karena itu ikutilah jalan ini. Wa la tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian semakin menjauh dari jalan Allah. Ini jalan Allah yang lurus, jangan ikuti jalan yang lain, karena kalian nanti akan semakin menjauh dari jalan Allah. Sehingga jalan yang lurus itu telah disediakan. Jalan yang lurus itu sudah disediakan. Tinggal kau ikuti saja jalan yang lurus ini. Jalannya sudah ada belum, Pak? Sudah. Manusia apakah harus buka jalan baru, babat alas biar bisa sampai tujuan? Tidak perlu. Jalan itu sudah disediakan. Surga ada di depan, dan jalan menuju surga itu sudah disediakan, yaitu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begini, Pak, di depan ada istana yang megah. Jarak antara kita dengan istana itu 100 kilo. Cuman masing-masing orang tidak diberitahu bagaimana jalan untuk menuju istana yang megah itu. Terus apa yang harus dilakukan? Masing-masing dikasih perintah. Semua harus masuk ke istana itu pada waktu A. Kalau tidak, dia akan diterkam oleh serigala atau oleh buaya. Pokoknya kalau nggak masuk istana itu, pasti dia akan diterkam oleh serigala atau buaya. Kamu dikasih waktu sekian puluh tahun untuk menuju istana itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Sakarepmu pokoke yang penting babat alas. Akhirnya masing-masing orang berkreasi, Pak. Ada yang babati alas, ada yang lompat-lompat, ada yang pokoknya dia berkreasi gimana caranya agar bisa sampai ke istana. Sudah? Yang nggak sampai hingga tiba waktunya, maka dia diterkam oleh serigala. Ada yang sampai dan banyak yang nggak sampai. Apakah beragama seperti itu, Pak? Allah janjikan kepada manusia surga, ya? Dan kita diundang oleh Allah untuk menuju surga. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Allah mengundang kalian, mengajak kalian untuk menuju darus salam, untuk menuju negeri keselamatan, yaitu surga. Mari bersama-sama menuju surga. Saat Allah meminta kita untuk menuju surga, apakah kita diminta untuk nyari jalan sendiri menuju surga? Tidak. Allah sediakan jalannya. Jalan apa yang Allah sediakan? Jalan yang Allah sediakan adalah syariatnya. Silahkan kau tempuh jalan ini, nanti jalan ini akan mengantarkan kamu menuju surga. Maka Allah nyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Karena itu saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah kita diperintahkan untuk mencari agama? Apakah kita diperintahkan untuk mencari agama? Silakan jawab. Coba jawab, Mas. Oh, bukan ya, kru nggak boleh jawab. Apakah kita diperintahkan untuk mencari agama? Gimana, Pak? Yang belakang, Masya Allah. Kalau Nabi Ibrahim mencari agama tauhid, apakah kita diperintahkan untuk mencari ilmu dengan mencari agama, sama atau beda, Pak? Hah? Beda ya. Mencari ilmu dengan mencari agama beda ya. Pertanyaan saya, apakah kita diperintahkan untuk mencari agama? Iya atau tidak, Pak? Apakah kita diperintahkan untuk mencari agama? Jawaban A, iya. Jawaban B, tidak.
C tidak tahu. A, B, C. B. Kita tidak diperintahkan untuk mencari agama. Karena tidak ada, Pak, perintah mencari agama itu tidak ada. Adanya perintah mengikuti agama. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wong-wong mukmin, mlebu sira kabeh ning gone agama Islam kafah seluruhnya. Tidak boleh pilih-pilih. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan, dalam arti tidak boleh pilih-pilih. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang telah diturunkan dari Rabb kalian. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Jadi dalam beragama kita hanya diminta untuk mengikuti, diminta untuk memasuki, mengikuti. Sebab agama itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada umat manusia, silahkan dipelajari dan ikuti. Gampang, Pak, ya? Maka manusia tidak perlu melakukan penelitian untuk membuat agama. Dalam masalah akidah, akidah itu pemberian dari Allah atau hasil manusia mencari? Pemberian. Maka akidah itu Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah turunkan dalam wahyunya. Ini jadi keyakinan, jadilah akidah. Yakini itu. Manusia tidak diperintahkan untuk mencari, carilah akidahmu. Coba bayangin, Pak, kalau masing-masing di antara kita diperintahkan untuk mencari akidah, diperintahkan untuk mencari agama, maka saya dengan Lekwit, dengan jamaah yang lain, ada 100 pikiran, ada 100 agama. Sehingga walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan agama itu anugerah. Dan Allah berikan kepada umat manusia sebagai sebuah paket yang tinggal diikuti, dan dia tidak perlu untuk berkreasi. Sebab manusia tidak akan mampu untuk membuat kreasi dalam beragama, tidak mungkin. Dia nggak mampu untuk berkreasi membuat akidah, dia juga nggak mampu untuk berkreasi membuat agama. Maka tidak ada ceritanya manusia beragama itu berteori atau berkreasi atau melakukan penelitian untuk mencari agama, itu tidak ada. Sebab agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau orang berkreasi dalam agama, bisa dipastikan dia akan menyimpang. Begitu ya? Baik. Nah, setelah kita mengikuti agama, kita kan butuh informasi. Saya mau ngikuti Islam. Informasi apa yang harus saya ketahui tentang Islam? Nah, itu kamu harus cari. Proses mencari itu disebut dengan mencari ilmu. Dia mencari ilmu untuk mendapatkan keterangan tentang fikih sholat. Dia nyari ilmu untuk mendapatkan keterangan tentang fikih bagaimana cara bersuci yang benar. Dia cari ilmu untuk mendapatkan keterangan tentang bagaimana akidah yang benar. Itu proses mencari ilmu. Dan itu butuh guru. Sehingga kalau jenengan sudah menemukan guru, yang guru itu membimbing ke jalan yang benar, ikuti. Alhamdulillah. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun." Itulah yang aku wasiatkan, yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Sehingga dengan mengikuti jalan agama, maka hamba akan menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itulah manusia yang paling berilmu adalah manusia yang paling memiliki rasa takut kepada Allah. Sehingga ilmu itu berbanding lurus dengan takwa. Semakin berilmu, semakin bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu tawadhu, sehingga semakin berilmu seperti teori padi, makin berisi, makin merunduk.
bukan sebaliknya. Makanya kami merasa heran kalau ada orang yang dianggap berilmu tapi tambah gumedi, ranyawang awake cilik, atine dhuwur. Subhanallah. Ini orang kelebihan tensi ya. Sehingga kadang orang itu hatinya jauh lebih besar dibandingkan fisiknya, jauh lebih tinggi dibandingkan badannya, karena sifat sombong yang ada pada dirinya. Dan tadi kita sudah jelaskan hakikat dari sombong dalam masalah ilmu. Sehingga orang yang semakin takut kepada Allah, orang yang berilmu akan semakin takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Ibnu Mas'ud rahimahullah pernah mengatakan, menjelaskan ayat ini. Laisal ilmu an kathratil hadith. Hakikat dari ilmu bukanlah orang yang pintar bicara, yang wacananya melimpah, ngerti apa wae, nek ngomong rano pucuke kan Pak ya. Dia kalau sudah bicara, masya Allah, cas ciscus. Baik jamaah. Karena itulah orang yang berilmu, dia tidak akan pernah menganggap dirinya lebih hebat dibandingkan yang lain. Karena salah satu di antara konsekuensi semakin takut kepada Allah, dia itu merasa tidak ada yang menjamin dirinya akan lebih baik dibandingkan orang lain. Sehingga orang yang berilmu, ketika dia menjumpai orang yang lebih senior, dia merasa saya kayak kalah amal dengan orang ini. Beliau lebih tua, lebih senior dari sisi usia ya. Berarti amal beliau lebih banyak. Dan ketika bertemu dengan orang yang lebih junior, yang lebih muda, maka dalam pikirannya muncul, dosa saya lebih banyak daripada anak ini. Karena orang ini lebih muda, mungkin dia melakukan dosa dan aku lebih tua dan aku banyak melakukan dosa. Dosaku lebih banyak dibandingkan anak muda ini. Kalau situasi perasaan semacam ini selalu kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mungkin kita akan merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Lihat orang yang lebih tua merasa kalah amal, lihat orang yang lebih muda merasa lebih banyak dosa. Situasi seperti itu selalu hadir dalam diri seorang ulama. Ya. Makanya kalau saya melihat ya, Yusuf pinten Mbah? 72. Ada yang lebih senior? Pinten Bapak? 67. Ada yang 76? 72, 73. Masya Allah. Teman-teman yang saat ini di usia kepala 3 atau kepala 4, bisa nggak njamin tetap istiqomah duduk di majelis ilmu sampai di usia 76, 72 atau 73? Dan saya memohon kepada bapak-bapak, doakan biar saya bisa istiqomah Pak ya. Karena saya tidak bisa jamin apakah nanti seperti ini bisa terus bertahan sampai di usia 50, 60, sampai di usia 40, 50, 60 atau ke atas. Tidak ada yang bisa jamin. Dan seperti itu yang harus kita pikirkan, karena tidak ada yang bisa menjamin masa depan
seorang hamba. Baik, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk istiqomah. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa pemahaman Al-Quran yang dimiliki seseorang akan mengantarkan kepada dua kemungkinan. Yang pertama, mengantarkan pemiliknya ke surga, sehingga ilmu itu menjadi hujjah yang akan membelanya di akhirat, sebab ilmu itu diamalkan. Atau sebaliknya, justru ilmu itu akan menyeret pemiliknya menuju neraka, sehingga ilmu itu menjadi hujjah yang akan menuntutnya kelak di yaumil akhir. Waliyadzubillah. Dan bisa jadi orang mengalami situasi seperti itu. Kaya akan ilmu, namun ternyata di akhirat ilmu itu nuntut dia. Kenapa dulu aku tidak kau amalkan? Sebab salah satu yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala kelak di yaumil akhir adalah wa an ilmihi fima fa'al. Orang itu akan ditanya tentang ilmunya, sejauh mana ilmu itu dia laksanakan. Berarti nek ngono Pak, ojo kokean sinau nggih Pak. Bertahan orang ngerti kan ra apa-apa, sehingga tidak banyak tanggung jawab. Bukan demikian Mas, ini kesimpulan yang salah. Kita harus tetap berusaha. Dengan ilmu kita akan bisa menjadi lebih baik, insya Allah, apabila ilmu yang kita miliki berusaha untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari situlah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan yang lainnya, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran akan menjadi hujjah yang membelamu, atau sebaliknya Al-Quran akan menjadi hujjah yang akan menuntutmu, sehingga kelak di hari kiamat kau dituntut oleh Al-Quran. Kenapa dulu kau tidak amalkan Al-Quran itu? Ilmu akan mengantarkan pemiliknya ke surga ketika ilmu itu diamalkan, dan sebaliknya ilmu itu akan mengantarkan pemiliknya menuju neraka ketika ilmu itu tidak diamalkan. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan seseorang semakin bertakwa kepada Allah, sehingga ilmu itulah yang akan memberikan bimbingan kepada pemiliknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau sudah paham ini Pak, berarti sebenarnya tujuan kita belajar itu apa Pak? Tujuan kita belajar itu apa? Agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah untuk bisa mendapatkan surga Allah. Maka kalau ada orang yang belajar tapi tujuannya bukan untuk ini salah tujuan. Nyuwun sewu nggih. Ada sebagian orang yang belajar tujuannya biar bisa debat di masyarakat. Saya pernah mendengar kabar ada sekelompok pemuda yang dikumpulkan dan dia dididik khusus di sebuah forum khusus bahas masalah teori berdebat dan bahas masalah debat, sehingga yang dipelajari itu ilmu-ilmu untuk debat. Nanti kau hadapi ya Wahabi ini misalnya, kata dia kan kayak gitu ya. Jadi dia punya alasan kayak gini, nanti kamu debatnya kayak gini, alasannya kayak gini, debatnya. Subhanallah, sing disinau ini lho kok kaya ngono. Manfaatnya apa gitu? Apa manfaat dia belajar ilmu seperti ini? Yang bisa jadi tidak membuat dia semakin bertakwa kepada Allah, tidak semakin meningkatkan ibadah sholatnya, tidak semakin meningkatkan amaliyah lahiriahnya maupun batiniyah. Karena yang dia pelajari adalah mendebat orang lain. Dan ternyata di masyarakat itu ada. Ada juga sebagian orang yang mempelajari sesuatu yang tidak dia butuhkan. Misalnya kepo dalam masalah hal yang gaib. Kepo dalam masalah hal yang gaib gimana?
bahas hal yang gaib itu detail sekali. Saya ingin mencari tahu kapal Nabi Nuh itu ada di mana sih? Saya akan lakukan penelitian. Saya mau melakukan penelitian mencari jejak kerajaan Sulaiman. Akhirnya dibuatlah kesimpulan. Oh, ternyata kerajaan Sulaiman itu ada di Borobudur. Maka daerah yang dekat dengan itu dinamai dengan Sulaiman. Plesetan dari Sulaiman ya, jadi Sulaiman. Jadi ini sering dilewati oleh Raja Sulaiman. Sementara Ratu Balkis itu tinggal di daerah Mboko. Dipindah oleh jin Ifrit. Nah, subhanallah Pak. Kerajaan Mboko ada di Prambanan. Kerajaannya Sulaiman ada di Muntilan. Yang sering dilewati namanya Sleman. Kaya ngono kok ya ono sing percaya. Kaya ngono Pak, ono sing percaya. Subhanallah. Dan saya pernah di email ya oleh orang yang percaya dengan ini. Terus dia ngasih alasan, penelitian ini seorang profesor doktor bidang matematika. Mas. Kaya raisin ya. Karena DR ya, itu kadang jadi fitnah. Padahal DR itu kalau di Lombok plat mobil, Pak. DR. Kalau Bali kan DK ya. Nah, kalau Lombok itu plat sepeda motor. Bisa jadi fitnah, sehingga orang terfitnah karena dia punya gelar DR di depannya. Terus membuat penelitian kayak gini. Kok dipercaya? Benarlah apa yang dikatakan oleh pepatah ya. Likulli syai'in warid. Jenengan buang apapun itu pasti ada yang nemu, Pak. Manusia buang apapun itu pasti ada yang nemu. Sampai putung rokok dibuang loh ono sing jukuk. Maka kalau ada orang yang punya pemahaman menyimpang, meskipun sangat sesat, tetap akan ada orang yang mau ngikuti. Seperti Lia Eden dulu ya, yang dia ngaku. Itu kan Masya Allah. Sudah sesatnya sudah di puncak kesesatan itu ya. Kaya ngono ya duwe pengikut, Pak. Seperti itu punya pengikut. Nah itu contoh ketika ada orang yang dia belajar sesuatu yang justru memberikan madarat bagi hidupnya, tidak memberikan manfaat. Dia habiskan waktunya untuk mempelajari sesuatu, tapi dia tidak mendapatkan manfaatnya. Ada juga seperti yang dialami oleh para ahli filsafat, yang mereka terlalu mendalam dalam mempelajari filsafat, sehingga waktunya hanya habis untuk belajar filsafat. Sampai kemudian di akhir hayatnya dia itu bingung. Seperti perkataan Ar-Razi ya. Perkataan Ar-Razi ketika dia bingung di akhir hayatnya, dia bilang apa? Yang kami kumpulkan selama ini adalah illa qala wa qal. Illa qila wa qal. Yang kami kumpulkan selama ini ternyata hanya katanya-katanya. Karena dia belajar filsafat hanya mengumpulkan teori, katanya, tapi nggak dapat manfaat apapun. Ilmu filsafat kalau di zaman sekarang ya seperti ilmu kosmologi. Ilmu yang mempelajari tentang teori kosmo, namun dikaitkan dalam merancang akidah. Akhirnya jadi nggak karuan, Pak. Sehingga muncullah berbagai macam akidah-akidah yang menyimpang di masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai di muqaddimah dari buku Fikih Bermadhab tentang bagaimana cara belajar dan motivasi untuk belajar. Berikutnya kita beralih ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya adalah daftar isi. Dibaca atau tidak ini? Tidak perlu dibaca ya. Nanti bisa baca sendiri. Cuman begini ya. Teori dalam membaca sebuah buku. Kalau Bapak menjumpai satu buku baru,
maka tahap awal yang perlu untuk dibaca adalah resensi di belakang. Kalau ada resensi di belakang buku, silakan Anda baca resensinya. Sudah? Selesai baca resensi, kemudian baca muqaddimah. Selesai membaca resensi, baca muqaddimah, pengantar. Karena di pengantar itu nanti kita akan menjumpai tujuan kenapa penulis menulis buku ini. Itu di pengantar. Selesai baca pengantar, lalu baca daftar isi. Dengan membaca daftar isi, maka kita seperti dibawa kepada peta dari buku. Sehingga dari peta itu kita tahu arah. Oh, buku ini sistematikanya kayak gini, arahnya membahas seperti ini. Sudah? Dan orang ketika mau menempuh sebuah perjalanan, antara yang sudah pernah tahu peta dan yang tidak pernah tahu peta, sama atau beda? Beda. Yang sudah pernah baca peta lebih terarah. Yang nggak pernah peta, yang nggak pernah tahu peta, dia akan gunakan GPS ya, gunakan penduduk setempat, GPS. Akhirnya mandek takon gitu, karena dia nggak tahu peta. Makanya kadang ketika proses belajar, tiba-tiba ada yang bertanya, Pak, saya mau tanya. Sampaikan pertanyaannya. Pertanyaan Bapak sudah kami bahas di buku halaman sekian. Tanya lagi, sudah dibahas di buku ini halaman sekian. Karena dia nggak tahu peta. Tapi kalau tahu peta, begitu dia baca, oh nanti yang bagian ini akan dipelajari di bab ini, di bab ini. Sehingga belum dibahas saat pertemuan pertama, dia sabar. Karena nanti akan dipelajari. Sebab dia sudah tahu petanya. Nah, dalam proses ketika kita melihat daftar isi, tahu peta, mungkin Anda akan tertarik dengan judul tertentu, gitu ya. Kok ada judul ini ya? Ini menarik ini. Langsung menuju ke halaman itu. Buka halaman itu. Misalnya di sini, jenengan baca. Anda melihat ada satu keterangan. Apa yang membuat Anda tertarik? Prinsip ketika beda pendapat. Halaman 195. Langsung buka di halaman 195. Nah, setelah ketemu di halaman 195, Anda baca. Saat Anda baca itu, nanti akan memberikan kesan. Oh, berarti buku ini memberikan penjelasan yang bagus, atau memberikan penjelasan sistematis, atau lengkap, atau apa. Kesan pertama itu akan membuat Anda tertarik untuk membaca di bab yang lain. Lihat daftar isi lagi, dicari-cari. Belajar metodologi madhab 138. Langsung kita menuju ke 138. Nah, di 138 kita baca, oh yang dipelajari tentang kayak gini. Pada saat ada ketertarikan tambahan, Anda nanti cari yang lain. Sampai kurang lebih 5 titik yang menurut Bapak Ibu itu pembahasan yang menarik untuk dibaca. Sudah? Mungkin Anda tidak mau menyelesaikan buku ini dengan sekali duduk, tutup, simpen. Tapi kan masih punya ketertarikan. Ada bab yang tadi saya lihat bagus tapi belum saya baca. Buku itu akan diambil lagi di kesempatan yang lain. Insya Allah dengan cara seperti ini kita lambat laun bisa membaca buku itu meskipun tidak runtut dari awal atau tidak runtut secara keseluruhan, tapi membuat kita sudah punya keterikatan dengan buku tersebut. Wallahu alam. Sudah? Nah, di buku Fikih Bermadhab tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa buku ini intinya adalah mengajarkan kepada pembaca bagaimana cara beragama yang baik, kalau tidak disebut ideal. Karena itu intinya kita akan menjumpai apa saja sih dalam beragama. Pertama, kita akan menjumpai dalil. Maka di bagian awal saya jelaskan tentang pemahaman terhadap dalil.
mengenal Al-Quran, mengenal hadis Nabi SAW, mengenal sunnah, mengenal ijma, dan mengenal qiyas. Dan saya punya prinsip, gunakan bahasa sesederhana mungkin yang bisa dipahami oleh masyarakat awam. Maka kami tidak menggunakan bahasa model usul fikih yang berat, tapi kita gunakan bahasa yang insya Allah masyarakat awam bisa mempelajarinya. Yang kedua, dalam beragama kita diminta untuk mengikuti ulama. Dalam beragama kita punya guru, ya enggak? Kita punya guru. Mengikuti ulama. Lalu apa sih yang harus kita ketahui dalam mengikuti guru? Maka saya bahas tentang kaidah dalam mengikuti ulama. Nah, ketika kita mengikuti ulama, kita akan mengenal dunia dalam ilmu yang dipelajari oleh para ulama, yaitu adanya madhab. Adanya madhab ini tidak bisa dipisahkan dalam sejarah agama kaum muslimin, dalam sejarah beragama kaum muslimin. Maka kita perlu mengenal dunia bermadhab. Madhab itu seperti kerajaan. Saya punya guru, dan guru saya ini dia masuk ke sebuah kerajaan. Saya ingin tahu kerajaan itu. Kerajaan itu adalah madhab-madhab. Saya ibaratkan kayak gitu ya. Ya, meskipun ini hanya sebatas pendekatan visual. Nah, setelah kita tahu kerajaan madhab-madhab itu, kita perlu bimbingan. Terus cara untuk bermadhab yang benar bagaimana? Maka kami sajikan fikih bermadhab. Ya? Nah, dalam bermadhab kita menjumpai ikhtilaf. Kok ada beda pendapat ini? Ada perbedaan pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat, sikap yang tepat gimana? Apakah seluruh perbedaan pendapat itu benar atau bagaimana? Nah, kita perlu panduan, maka kami sajikan fikih ikhtilaf. Dalam fikih ikhtilaf, nanti di situ kita akan menjumpai ternyata para ulama dalam membuat kesimpulan kenapa beda, itu berangkat dari perbedaan dalam beristihad. Lalu kita perlu untuk paham tentang apa itu ijtihad. Maka kami bahas pengantar tentang ijtihad. Bukan untuk mengajarkan masyarakat jadi mujtahid, karena modal untuk itu cukup banyak. Namun kami hanya ingin menunjukkan ijtihad itu kayak gini loh ya. Sehingga hargai orang yang beristihad dan bagaimana pengaruh ijtihad terhadap munculnya perbedaan pendapat. Maka kami bahas pengantar tentang ijtihad. Selesai membahas pengantar tentang ijtihad, orang yang tidak mampu beristihad, dia hanya bisa taklid. Karena dia hanya bisa taklid, maka dia perlu panduan. Taklid yang benar bagaimana dan taklid yang salah bagaimana. Terus kita kasih bimbingan kaidah dalam taklid beragama, agar jangan sampai orang itu menjadi taklid buta. Nah, dalam proses bertaklid, kadang orang bertanya tentang kasus yang dia alami. Berarti dia minta fatwa. Nah, dalam hal ini ada bimbingannya. Lalu kita kasih keterangan tentang fikih tentang fatwa. Sudah? Sampai di sinilah rambu-rambu beragama yang kita jumpai. Setiap orang beragama pasti akan menjumpai ini. Setiap orang dalam beragama pasti dia akan menjumpai realita seperti ini. Dan untuk memahami realita-realita itu, ulama telah memberikan penjelasannya. Dan saya belum menjumpai buku yang berbahasa Indonesia yang khusus bahas itu. Nah, buku ini kami hadirkan, semoga bisa menjadi pendekatan. Masyarakat Indonesia juga butuh untuk paham, untuk tahu apa sih itu taklid, apa madhab, apa ijtihad, dan seterusnya. Baik. Lalu dalam perjalanannya muncul penyimpangan. Dan penyimpangan manusia secara umum bersumber dari yang pertama karena logika. Dan orang kadang
salah paham dalam memposisikan logika dan dan hubungan logika dengan agama. Maka kami bahas antara agama dengan logika. Logika itu apakah ditolak 100%? Tidak. Apakah kemudian diterima 100%? Tidak. Terus kapan logika itu bisa diterima dan kapan tidak bisa diterima? Ada panduannya. Kami bahas di sini ya, hubungan antara agama dengan logika. Sudah? Dan dulu di antara orang musyrikin, mereka tidak mau masuk Islam, alasannya karena logika. Khalid bin Walid radhiyallahu an, beliau masuk Islam ketika kapan? Khalid bin Walid menjelang Fathu Mekah. Jadi di akhir-akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Khalid masuk Islam menjelang Fathu Mekah, di akhir-akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada temannya Khalid yang tanya sama Khalid, "Kamu selama ini kemana saja? Kok baru masuk Islam sekarang? Padahal teman-temanmu sudah banyak yang masuk Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa kamu baru masuk Islam belakangan?" Maka Khalid mengatakan, "Tidak ada yang lain yang menghalangiku masuk Islam. Illa kana fina rijalun ru'usuhum uquluhum mithlul jibal." Tidak ada yang menghalangi kami untuk masuk Islam selain karena di tengah kami ada beberapa orang yang kami menilai logikanya itu seperti gunung. Mereka itu cerdas, pinter, ya, orang yang berilmu, dan dia nggak mau ikut Muhammad. Berarti ajaran Muhammad itu bermasalah. Oh, yang pinter di antara kami aja nggak mau ikut. Ya, bahasa kita, ada banyak profesor, doktor itu tidak setuju dengan ini. Maka kami tidak mau ikut. Ini aja profesor, doktor, mereka punya utang bank. Masa riba diharamkan? Nah, gitu. Sehingga ada sebagian orang yang terhalangi untuk mau menerima kebenaran karena beralasan ada orang yang lebih pintar berlogika, dia tidak mau menerima itu. Subhanallah. Sehingga saat kita menyampaikan dakwah tentang riba contohnya ya, kami menyampaikan dakwah tentang riba, riba itu haram dan ini termasuk riba, ini tidak boleh dan seterusnya. Sebagian orang berkomentar, "Loh, yang profesor doktor aja punya utang bank kok, Mas?" Yang profesor doktor punya utang bank. Mas, punya utang bank itu kemuliaan atau memalukan? Kok sampean cerita gitu? Itu kan memalukan ya. Saya diutang pinten Pak. Itu rawani ngomong Pak. Meskipun diutang itu tetap rawani ngomong. Nggih, leres Pak. Diutang pinten? Bangga. Ya. Ya. Dia makin bangga. Ini bangga ya. Utangnya dhuwur tambah bangga. Ini gak normal ini berarti. Dipercaya oleh bank. Masya Allah. Saya adalah orang kepercayaan bank, Mas. Pripun Pak? Wah, utangku dikai bank, oke Mas. Subhanallah. Kok bisa dia bangga ketika dia punya utang? Baik. Tapi itu kendala awal. Sebagian orang tidak mau menerima kebenaran, salah satu sebabnya adalah karena alasan logika. Padahal logika itu juga nggak benar-benar amat, juga nggak logis-logis amat ya. Karena kadang logika kan ada yang dipaksakan. Ada sebagian logika yang dipaksakan. Yang kedua, salah satu di antara kendala kenapa orang tidak mau menerima kebenaran adalah masalah budaya. Sehingga dia nggak mau ngikut, kenapa? Masyarakat kami nggak mau kayak gitu. Budaya itu di luar logika. Budaya itu alasan di luar logika. Artinya dia hanya melihat kebiasaan. Karena tidak semua budaya pertimbangannya karena logika.
Contoh ya, ada orang babaran dua anak ya Pak, baru saja melahirkan. Lalu ari-ari dikubur di mana? Pintu sebelah kanan atau kiri? Innalillahi. Masya Allah. Biasanya ari-ari dikubur sebelah kanan atau kiri? Hah? Tergantung jenis kelamin. Nek lanang kanan, nek wedok orang yang buri. Oh tidak ya. Sehingga ari-ari dikubur di depan pintu sebelah kanan atau sebelah kiri. Sudah? Saat ngubur dikasih apa Pak? Nek lanang Pak. Nek lanang saat ngubur dikasih apa? Mori. Kasih mori. Oh iya, kain mori. Terus kasih apa lagi? Jarum. Terus dikasih apa Pak? Gunting ya? Gunting, jarum. Terus apa lagi? Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Kalau cewek dikasih cermin. Saya tuh heran, kenapa nggak dikasih emas? Hah? Bener Pak? Kalau emas diambil orang lain. Loh, itu kan sebenarnya bentuk harapan toh. Kenapa kok orang mendem ari-ari itu dikasih jarum? Men pinter jahit. Betul? Atau ada yang orang mendem ari-ari dikasih gunting biar nanti orangnya pinter landep koyo gunting. Nah, kenapa enggak jenengan paringi emas? Hah? Men sugih kan itu. Ngarang semua itu. Tapi itu budaya ya. Logika nyambung enggak? Budaya pakai logika enggak? Enggak. Sehingga ditanya pakai logika, nesu malahan. Iki pokoke peninggalane wong tua, ya kudu koyo ngene, kan gitu. Lah jenengan sekolah dhuwur-dhuwur sampai S3 kok ya saya kaya ngene. Manfaatnya apa sekolah dhuwur-dhuwur? Tapi yang mitos seperti ini dipercaya. Nah, budaya itu yang kadang menghalangi orang untuk mengikuti kebenaran. Akhirnya dia tidak mau menerima karena alasan itu kebiasaan. Karena itu di sini kami sebutkan di bab berikutnya menyikapi kebiasaan dan budaya agar budaya tidak menjadi agama. Karena itulah orang-orang musyrikin mereka ketika mendapatkan dakwah mereka mengatakan bal wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dulu bapak-bapak kami, nenek moyang kami enggak ngelakukan kayak gini kok. Dan kami ikuti mereka, enggak mau saya ikut kamu. Dan itu dalam sejarah para nabi dari dulu sampai Nabi Muhammad SAW. Selalu alasannya adalah budaya kami enggak seperti ini. Sebab salah satu di antara yang memusuhi Nabi Muhammad SAW adalah budaya musyrikin. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang lebih mengunggulkan budaya daripada agama, itu bisa, kalau kelebihan Pak, bisa berbahaya. Tapi kalau masih di nuansa hiburan ya insya Allah masih bisa ditahan. Tapi kalau kebablasan itu bisa berbahaya. Apakah berarti Anda anti budaya? Oh enggak, saya juga orang Jawa yang punya budaya. Dan kita punya sadar budaya. Saya orang Jawa punya budaya Jawa. Bapak-bapak di sini juga orang Jogja punya budaya Jogja. Dan kita menghargai budaya yang budaya itu tidak bertentangan dengan agama. Sebab budaya bagi kami bukan agama, tapi itu adalah tradisi di masyarakat yang dijaga dalam rangka untuk menjaga kehormatan masyarakat selama tidak melanggar ajaran syariat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu kurang lebih gambaran dari buku yang kami tulis. Kemudian di bagian akhir ada penjelasan tentang dua sumber penyakit hati, yaitu syahwat dan syubhat. Dan yang terakhir
nasihat terpisah. Ini cuman keterangan-keterangan terpisah untuk memberikan prinsip dalam hidup, bahwa kita dihisap lahir batin, jadikan Islam sebagai harga mati, karena Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo sampai mati kejaba awakmu dadi wong muslim. Maka pegang baik-baik ini, jangan sampai lepas. Lalu kita diajarkan bangga dengan agama, sebagaimana manusia bangga dengan dunia. Ada orang yang bangga dengan partai dia bangga. Ada yang bangga dengan ormas. Dan kita bangga dengan Islam. Karena itulah kebanggaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul fa bi fadlillahi falidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian, yaitu karunia agama Islam, jadikan itu sebagai pusat kebanggaan. Dzalika khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apapun yang kalian kumpulkan. Sehingga agama itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kemudian hindari sikap ekstrim terhadap beragama. Bangga terhadap agama bukan berarti ekstrim beragama, dan itu dua hal yang berbeda. Lalu kita mengambil sikap yang ideal atau mendekati ideal, kemudian berbuat baik di sisa usia, dan bagian yang terakhir adalah dakwah Islam itu maksum, sebab Allah yang menjaga agama ini, bukan kita. Agar kita tidak sampai menjadi orang yang merasa punya jasa terhadap perjuangan atau terhadap dakwah Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang sudah baca buku ini sampai selesai? Belum? Daftar isi saja ya. Masya Allah. Tidak masalah Pak. Semoga nanti bisa dipelajari Pak. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas. Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah kita akhiri. Oh, ada. Alhamdulillah. Berikutnya ada pertanyaan Ustadz. Yang pertama, izin bertanya Ustadz, bagaimana anggapan mencari ilmu agama seluas-luasnya, ambil baiknya dan buang buruknya? Bagaimana tadi? Bagaimana anggapan bagaimana anggapan mencari ilmu agama itu seluas-luasnya, ambil baiknya dan buang buruknya? Nah, bagaimana anggapan mencari agama seluas-luasnya, ambil baiknya dan buang buruknya? Baik. Masalahnya dari mana orang ini tahu yang baik dan yang buruk? Misalnya, saya mau mengikuti semua ustadz dan semua dai. Ning kene melu, kene melu, kene melu. Ustadz yang mengajarkan tauhid ikut. Nanti ustadz yang mengajarkan yang dakwahnya pakai wayang ya melu. Nanti ada ustadz yang dakwahnya pakai ketimplungan melu. Nanti ada yang pakai guyon-guyon ya melu. Di melu nih kabeh. Ambil baiknya, buang buruknya. Pertanyaan saya, orang yang ikut semua ini tadi, dari mana beliau tahu mana yang baik, mana yang buruk? Kalau beliau tahu, saya ngerti kok Pak Ustaz. Saya tahu. Ini ajaran menyimpang, saya tahu. Ini ajaran yang benar, saya tahu. Kalau Bapak sudah tahu, berarti tidak perlu mengikuti kajian. Dari mana Anda tahu ini yang baik, ini yang buruk? Sehingga dalam proses belajar, orang itu kan mengikuti apa yang diajarkan. Terus dari mana dia tahu? Pakai standar apa? Pakai standar logika? Logika Bapak belum tentu bisa menimbang. Bisa jadi Bapak menjumpai sesuatu yang nggak jelas, samar. Pakai logika nggak sanggup itu. Ya sudah, nanti saya tanyakan ke ustadz yang lain. Kalau kayak gitu ngerepoti ustadznya Pak. Setiap nemu apa ditanyakan. Itu kasihan ustadz yang jenengan tanya itu. Selalu diminta untuk menilai perkataan orang lain.
Padahal kita tidak dicipta untuk menilai perkataan orang lain. Maka kami membuat permisalan kayak gini, Pak. Kita belajar itu seperti mencari emas. Seperti mencari emas. Baik. Dan emas itu bisa jadi dimiliki oleh orang tertentu, tapi di tempat itu penuh dengan lumpur. Lumpur, ada titik-titik emas. Ada beberapa emas di titik-titik lumpur itu. Kalau Bapak tahu emasnya ada di mana, nyemplung lumpur enggak apa-apa. Cuman masalahnya ketika nggak tahu, dijuguk kabeh. Lumpur plus emas tadi. Memang tidak kita pungkiri, dalam setiap kegiatan ketika orang menyampaikan dakwah dan ceramah dengan aneka model dan aneka warna. Ada yang bawa sinden, ada yang nganggo alat musik lengkap, sehingga apa-apa musik bunyi kan gitu Pak ya. Ketimpulungan dulu, terus pengajian lagi. Ada yang dia pakai wayang, ada yang pakai arena yang lain. Ada fasilitas-fasilitas yang lain yang dia gunakan. Termasuk ada yang pakai metode guyonan. Ini dari awal sampai akhir kesimpulannya apa Pak? Lucu. Loh, pengajian kok kesimpulannya lucu gitu. Kesimpulan pengajiannya lucu. Sudah? Berarti kan dia kecemplung semua itu. Dia kena lumpur semua. Saat dia kena lumpur semua, mungkin dia menemukan 1-2 emas. Cuman masalahnya dari mana dia tahu kalau itu emas. Lain halnya, kalau Anda mengambil emas dari orang yang selalu membersihkan dirinya. Di tempat kami jaga, emas itu murni, jangan sampai kecampur lumpur. Disirami terus dengan air, sehingga orang ketika ngambil gampang. Kelihatan, jelas ini emas. Saya pilihkan betul-betul, jelas itu emas. Nah, kalau seperti ini kan nggak ragu ya. Saya yakin kalau beliau ini menyampaikan kayaknya nggak ada yang bermasalah. Memang nggak ada guyonnya, tidak lucu, penampilannya medeni, radikal, maksudnya radikalem. Terus apa lagi? Tapi saya yakin beliau ketika menyampaikan itu mantep, sehingga semua yang saya dengar bagi saya tidak ada kotoran. Orang kan nggak perlu membersihkan, sebab semuanya bersih. Sampai hadis-hadisnya itu dipilihkan. Yang bermasalah dibuang, yang bagus-bagus diambil, yang bagus-bagus yang disampaikan, yang sahih-sahih yang disampaikan, yang dhaif-dhaif. Jadi bukan berarti Pak ya, Ustadz yang menyampaikan hadis sahih saja itu tidak tahu hadis dhaif. Bukan berarti demikian. Mereka punya hadis dhaif juga, yang pernah mereka baca, cuman tidak mau mereka sampaikan. Karena masyarakat tidak paham, tidak bisa membedakan antara sahih dengan yang dhaif. Sehingga mereka tahu hadis ini dhaif, bermasalah, hadis ini tidak boleh disampaikan. Andai kan kita dikasih kebebasan, pokoknya kamu punya hadis apapun sampaikan, itu ceramahnya bisa makin panjang. Cuman kan kita punya kode etik. Sampaikan apa yang bisa diterima oleh masyarakat dalam kondisi sudah bersih, sehingga mereka ketika menerima murni, tidak kecampuran dengan kotoran. Itulah prinsip. Nah, lain halnya kalau posisi Bapak adalah seorang talibul ilmi, pembelajar yang sudah punya dasar. Misalnya ya, lulusan S1 Madinah atau S2 Madinah, lalu mau melanjutkan S3. Saat melanjutkan S3, memilih kampus yang berafiliasi dengan liberal. Di situ campur, ada liberal, ada Syiah, ada Ahmadiyah, campur jadi siji. Wis boh campur jadi siji ning ngono. Dosennya juga aneka warna. Dosennya aneka warna. Ada dosen liberal, ada dosen Syiah, ada dosen Mu'tazilah, ada dosen Maturidiyah, dan aneka warna yang lain dosennya. Tapi beliau bisa memilah. Ini pernyataan bermasalah, ini pernyataan bermasalah.
Nah, orang seperti ini boleh dia belajar di beberapa posisi dengan menggunakan prinsip ambil yang baik, buang yang buruk. Dan itulah yang dulu dinyatakan oleh para ulama, di mana mereka mengatakan untuk periwayatan, ya, untuk periwayatan fakatsir, maka silakan perbanyak. Wa ammat tahditsu fafattish. Tapi kalau kamu mau menyampaikan hadis, pilihkan yang terbaik. Sehingga dulu para imam ahli hadis itu, Imam Bukhari, Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya, mereka mendengar hadis dari A, B, C, dari ribuan guru. Sehingga mereka bisa mendapatkan banyak sekali hadis, ratusan ribu hadis. Tapi saat disampaikan kepada murid, dipilihkan. Kalau kamu mendapatkan riwayat, silakan perbanyak. Dan kalau kamu menyampaikan hadis, fafattish, maka pilihkan yang sudah bersih-bersih. Itu prinsip ini berlaku bagi mereka yang sudah punya apa? Yang sudah punya dasar dalam mengenali kebenaran. Sehingga Bapak ikuti dulu kajian ini dalam tempo sekian tahun, sudah punya dasar-dasar yang kuat, sudah. Selanjutnya ketika Bapak berkelana untuk belajar dari narasumber-narasumber yang lain, sudah bisa membedakan. Ini benar, ini tidak benar, ini benar, ini tidak benar. Insya Allah silahkan. Tapi kalau masih awam, baru belajar pertama, tiba-tiba sudah main seperti ini. Nah, kami tidak bisa menyebutkan nanti kesimpulannya kayak gimana, karena dia tidak bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika menghadapi ungkapan belajar agama boleh tapi jangan fanatik gitu, Ustaz? Kalimat itu betul. Belajar agama boleh tapi jangan fanatik. Dan di buku ini saya sebutkan, ya, jangan hanya belajar satu madhab, karena itu menyebabkan orang jadi fanatik. Sehingga saya belajar, Bapak Ibu belajar, dan kita tidak boleh fanatik. Dan bukti tidak fanatik adalah kita terbuka untuk menerima kebenaran. Karena hanya satu orang di mana kita wajib untuk fanatik. Siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua pendapat bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan penghuni kuburan ini, yaitu makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga fanatik terhadap kebenaran itu wajib, karena kita belajar tujuannya untuk mendapatkan kebenaran. Maka kalau dapat, jangan malah ditinggal. Sehingga istilah fanatik di sini bagi Ahlussunnah maksudnya adalah dilarang fanatik terhadap pendapat, tapi wajib fanatik terhadap kebenaran. Tapi bagi orang liberal tidak. Dilarang untuk fanatik terhadap apapun. Karena bagi mereka kebenaran itu tidak ada. Sehingga mereka punya prinsip kebenaran adalah kesalahan yang tertunda. Karepmu piye? Orang menyebutnya sebagai manusia skeptis, di mana semua dinilai salah. Tidak ada yang benar. Karena semuanya sifatnya relatif. Kalau semua sifatnya relatif, berarti Anda juga relatif. Kalau misalnya begini, ya, ini komentar sebagian orang. Mas, kebenaran itu kan relatif. Terus maksudnya gimana? Ya bagi Anda benar, bagi saya belum tentu benar. Sebentar dulu. Saya yakin kamu ini manusia, bukan monyet. Saya yakin kamu ini manusia, bukan monyet. Menurut kamu, pernyataan saya ini relatif atau tidak? Jadi si A ini ya bilang, kebenaran itu relatif, Mas. Bagi Anda benar, bagi saya belum tentu benar. Oh baik, sekarang begini. Saya boleh menilai kamu? Boleh. Wahai si A, saya yakin kamu ini manusia, bukan monyet. Kecuali kalau menurut kamu pendapat saya ini relatif.
Paham maksudnya, Pak? Berarti ada kemungkinan pernyataan saya ini salah. Oh, jangan Mas, salah. Saya itu bukan manusia, tapi monyet. Subhanallah. Nah, kalau sudah cetho bener kayak gitu masih disebut relatif, terus gimana pegangan kita? Makanya teori relativisme yang itu dihasung oleh orang-orang liberal, mereka juga terbantahkan dengan banyak hal. Sebab nggak mungkin semuanya dibuat relatif, itu nggak mungkin. Ada sesuatu yang sifatnya mutlak dan itu tidak bisa lagi terbantahkan. Wallahu a'lam. Cukup? Masih ada satu atau cukup Ustaz? Monggo silakan. Nggih. Ustaz, bolehkah mengambil pendapat dari mazhab sesuai kebutuhan kita? Contohnya apa itu? Nggak tahu Ustaz. Tahu, Ya mungkin contohnya misalkan ada pendapat ulama yang makan sambil minum sambil berdiri, ada yang mengatakan mungkin boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, atau mungkin pendapat yang mengatakan bahwa mengambil ketika syafar itu jaraknya 80, ada yang berpendapat mungkin jaraknya tidak sesuai jarak tapi sesuai uruf gitu mungkin. Baik. Di buku ini saya bahas tentang itu ya. Sengaja mencari rukhsah. Tatabbu'ur rukhsah. Mencari-cari rukhsah yang terjadi di kalangan para ulama. Jadi dia secara sengaja mengumpulkan yang gampang-gampang, mengumpulkan yang boleh-boleh, terus itu dikumpulkan, sehingga agama dia adalah agama yang kira-kira dalam perbedaan itu paling gampang. Dan orang semacam ini disepakati oleh ulama sebagai fasik. Tatabbu'ur rukhas minal fisq, bahwa mencari yang rukhsah itu termasuk di antara bentuk kefasikan. Oleh karena itu tidak boleh secara sengaja mencari rukhsah. Baik, boleh mencari pendapat dari aneka madhab, namun semangatnya adalah untuk berpihak kepada kebenaran. Tapi tidak boleh mencari pendapat dari aneka madhab dengan tujuan untuk mencari yang paling ringan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau tujuannya mencari yang paling ringan, maka ini sifat orang fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau tujuannya untuk mencari mana yang paling mendekati kebenaran, itu yang diperbolehkan. Dan madarat dan manfaat kan madarat dan manfaat menurut pribadi dia ya. Sehingga ini manfaat bagi saya ambil. Ini madarat bagi saya tinggalkan. Itu pertimbangan pribadi dia. Ya. Bisa jadi dia memang sengaja cari rukhsah, cari-cari yang paling gampang biar nanti dia mendapatkan banyak keringanan. Dulu pernah ada orang kayak gitu. Dia kumpulkan nikah tanpa wali boleh menurut mazhab Hanafi. Kemudian wanita boleh nikah tidak harus ada saksi. Nikah mut'ah boleh menurut pendapat Ibnu Abbas sebelum beliau tarik pendapat itu dulu. Yang penting kan Ibnu Abbas pernah berpendapat itu. Nikah mut'ah boleh. Terus khomer selama tidak terbuat dari anggur boleh. Maka khomer kalau dari tape tidak apa-apa, toak tidak apa-apa. Terus apa lagi? Anjing boleh menurut mazhab ini. Nanti apalagi boleh menurut mazhab ini, dikumpulin itu. Lalu ketahuan oleh seorang ulama. Kemudian ulama ini mengatakan, laqad jama'ta syarra kullah. Kau telah mengumpulkan seluruh kejahatan dalam buku ini. Seluruh keburukan dalam buku ini telah kau kumpulkan. Karena ulama yang membolehkan ini dia melarang yang A. Ulama yang membolehkan A melarang B. Ulama yang membolehkan B melarang C. Membolehkan C melarang D. Lalu bagaimana kau kumpulkan yang boleh-boleh saja?
Berarti dia mengumpulkan seluruh keburukan. Makanya kalau tujuannya seperti ini berbahaya. Intinya dalam mengikuti pendapat, masing-masing kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Kesadaran itulah yang perlu kita bangun agar ketika terjadi perbedaan, kita mengambil mana yang paling mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah. Baik, ini semisal penjelasan tentang Al-Quran bisa menjadi pembela ke surga dan menuntut untuk masuk neraka. Ini semisal dengan sabda Nabi SAW. Manusia akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Dia akan ditanya oleh Allah tentang ilmunya, sejauh mana ilmu itu dia amalkan. Oleh karena itu, ketika orang punya ilmu, dia punya tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sudah? Sehingga kalau dia tidak diamalkan, Allah akan tuntut dia. Sehingga ketika ternyata dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu, bisa jadi justru akan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Sudah tahu, sudah ngerti, tapi malah dia tinggalkan. Seperti gayanya Yahudi. Makanya mereka disebut sebagai apa? Al-Maghdub alaihim. Kenapa disebut Al-Maghdub alaihim? Karena tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Amin Nur Bait hafizullah taala yang telah menyampaikan materi kepada kita semuanya. Semoga apa yang telah beliau paparkan tadi menjadi bekal buat kita semuanya untuk bisa mempelajari ilmu yang telah diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya. Dan tentunya ujung muaranya adalah kita menjadi seorang yang senantiasa takut kepada ancaman-ancaman Allah. Innallaha yahsallahi min ibadil ulama, sebagaimana yang tadi telah beliau sampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kembali lagi saya sampaikan bahwa kajian beliau setiap 1 bulan sekali, insya Allah di pekan terakhir. Kami harapkan kepada para jamaah sekalian untuk bisa mengikutinya, dan bagi yang belum ada bukunya nanti bisa sampaikan kepada panitia sehingga kita semuanya yang hadir di sini bisa secara berurutan untuk bisa mengikuti kajian yang beliau sampaikan. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.